Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Ilmadin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah bagi kita untuk menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari di dalam channel YouTube ini, dan apa yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, kita akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yang mana kita masih di dalam bab menjelaskan tentang adab-adab atau etika-etika ketika kita masih dalam keadaan sakit. Yang mana di sini beliau menjelaskan, wa idza ta'afa falyashkurillaha syukran 'aziman ala afiyatihi. Hendaknya bagi kita untuk merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sangat amat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita sudah sembuh dari penyakit yang kita alami. Sekecil apapun, maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dalam hal kecil, maka dia tidak akan bersyukur dalam hal yang besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah wal yatrub minhu daiman tulal umri fi ta'atihi ma'al lutfi wal afiyati. Hendaknya bagi kita untuk senantiasa terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'al lutuf wal afiyah. Wa fil hadis, di dalam hadis dijelaskan, sallallahu al-afwa wal afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Dalam hadis, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengampunan dan juga afiat, sehat wal afiat. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairan minal afiyah. Karena sesungguhnya salah seorang itu tidaklah diberikan kepada seseorang setelah keyakinan, setelah keimanan yang lebih baik daripada al-afiyah. Berbicara tentang al-afiyah, di sini ada suatu kisah bahwasannya ada seseorang yang mana orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang susah. Kemudian orang tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang tersebut dapat makan sehari 3 kali tanpa menggunakan embel-embel afiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doanya dengan cara memasukkan dia ke penjara, yang mana di penjara dia mendapatkan makan sebanyak 3 kali sehari. Dan ini adalah contoh kecil daripada al-afiyah. Maka dari itu, hendaknya bagi kita ketika berdoa atas kebaikan, hendaknya harus ada embel-embel ma'al lutuf wal afiyah. Kemudian melanjutkan pembahasan di sini adalah wa fil haditsil akhar. Dalam hadis yang lain, khiyarukum atwalukum a'maran. Paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya. Wa ahsanukum a'mala, dan bukan hanya panjang umurnya, melainkan juga dibarengi dengan amal-amal yang
amal-amal yang bagus. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yang dijelaskan di dalam hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal yatadzakkar jamilal ladzina qamu bi khidmatihi. Kemudian ketika kita sudah sembuh, hendaknya bagi kita untuk selalu mengingat bagi orang-orang yang telah baik melayani kita ketika dalam keadaan sakit, entah itu dari istri kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang tua kita, atau bahkan kerabat-kerabat kita yang telah melayani kita ketika kita dalam keadaan sakit. Walladzina zaruhu ayyama maradihi. Kemudian juga kita hendaknya bagi kita untuk mengingat orang-orang yang ziarah atau menjenguk kita ketika kita dalam keadaan sakit. Fayashkurahum wa yazurahum fi buyutihim ala hasbil imkan. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa mengucapkan terima kasih terhadap mereka yang telah melayani kita, telah menjenguk kita. Hendaknya bagi kita untuk berterima kasih kepada mereka dan mendatangi rumah mereka ala hasbil imkan apabila itu memungkinkan. Wafil hadis, di dalam hadis dijelaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Dan barang siapa, kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan tahu caranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang syukur, orang-orang yang tahu rasa berterima kasih kepada manusia, terlebih kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah wal yafi bima ahadallahu alaihi waqta maradihi minat taubati wal a'malis shalihah. Hendaknya bagi kita untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita dalam keadaan sakit. Biasanya ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikanku kesehatan, mungkin aku bisa sholat berjamaah, mungkin aku bisa melaksanakan puasa Senin Kemis, atau dari kebaikan-kebaikan yang lainnya yang terbesit di dalam hati kita. Faqad warada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan, diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Khawwat bin Jubair, ketika menjenguk Khawwat bin Jubair radhiyallahu anhu fi maradihi, ketika dia dalam keadaan sakit. Faqala lahu sahhal jismu ya Khawwat, apakah badanmu sudah sehat wahai Khawwat? Qultu wa jismaka ya Rasulullah, dan juga badanmu ya Rasulullah. Qala fa fillahi bima wa'adtah, maka hendaknya bagi dirimu untuk menepati janji-janjimu ketika dalam keadaan sakit. Qultu, kemudian Khawwat menjawab, ma wa'atullah azza wa jalla syai'an, aku tidak berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala entah itu apapun ya wahai Rasulullah. Qala bala, ya, innahu ma min abdin yamradu illa ahdathallahu azza wa jalla khairan fa fillahi bima wa'attah. Sesungguhnya tidaklah seorang abad, seorang hamba yang tertimpa penyakit illa ahdathallahu azza wa jalla khairan, melainkan orang tersebut melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengadakan kebaikan, menjadikan kebaikan di dalam dirinya ketika dia dalam keadaan sakit. Sebagai seorang muslim, tentunya kita ketika dalam keadaan sakit ada terlintas pikiran di dalam diri kita bahwasanya mungkin kalau saya dalam keadaan sehat, saya pasti akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan seterusnya dari pikiran-pikiran kebaikan dalam melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Kanjeng Nabi, fafillahi bima wa'attah, hendaknya bagi dirimu untuk menepati janji-janjimu ketika
engkau dalam keadaan sakit, yaitu adalah seperti halnya kita ketika kita ingin berangan-angan untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam masjid, ketika kesembuhan ini sudah sampai kepada tubuhku, atau aku akan melaksanakan puasa Senin Kemis ketika aku sehat, maka hendaknya bagi kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut ketika kita sudah sembuh. Wallahul musta'an, alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.